Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu bakso doer. Anggota kami terdiri dari 4 orang, yaitu presentator pertama Muhammad Ali Wafa, yang dilanjutkan dengan saya sebagai presentator kedua, dan presentator ketiga yaitu Imarta Putri Nitias, dan presentator terakhir Firda Eka Kurniasari. Langsung saja masuk ke presentator pertama untuk menyampaikan presentasinya. Bakso yang kami buat di sini bakso yang rasanya enak sekali. Kebayang. Yang dimana terbuat dari daging sapi pilihan, yang dimana bakso ini mempunyai cita rasa pedas di dalamnya. Terus dimana bakso ini bukan hanya memiliki cita rasa pedas, namun apa itu ya? Di dalamnya itu terdapat sebuah keju yang dimana ketika dibelah bakso itu memiliki ciri khas yang dimana kejunya itu akan keluar dan ditambahkan rasa pedasnya itu. Kebayangkan bagaimana rasanya gitu. Di sini set selanjutnya adalah pemasaran. Dimana pemasaran di sini kami menggunakan dua langkah. Yang pertama di sini jalan online dan offline. Nah, yang offline di sini kami menempatkan sebuah toko baksonya itu di Jalan Wahid Hasim. Kalau dari kampus itu, kampus Unit Kampus Bondowoso itu gak begitu jauh sih. Kayak sekitar berapa kilo udah nyampe ke sana. Nah, itu yang di offline. Kita hanya ada satu toko saja untuk toko baksonya sendiri. Nah, yang jalur online kita menggunakan sosial media, di mana sosial media di sini kita menggunakan aplikasi IG, Instagram. Di sini kita mengupload status itu dari bakso yang kita buat itu, dari proses dari kejunya, lumer kejunya di dalam gitu, dari IG. Dan kemudian dari WhatsApp kita menjalin hubungan kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin membeli bakso kami begitu. Dan yang terakhir di sini kita juga menggunakan Facebook. Di sini yang slide yang selanjutnya adalah all his story, di mana di sini adalah kelebihan produk dari kelebihan bakso tersebut ya. Ini yang pertama, di sini kita akan menggunakan sebuah daging sapi pilihan. Kebayang nggak daging sapi pilihan itu seperti apa? Daging sapi pilihan itu adalah daging yang kualitasnya itu sempurna, yang dimana daging itu warnanya merah, nggak begitu merah pucat. Ada yang merah hati itu agak kurang bagus itu. Kalau yang merah itu bagus sekali itu. Yang kedua, di sini menggunakan menggunakan bumbu rempah alami. Di sini kita akan menggunakan bumbu-bumbu rempah yang diambil alami dan kemudian diolah sendiri, diproses begitu. Dan yang terakhir di sini adalah harga yang bersahabat, tidak begitu mahal untuk harga baksonya di sini. Lumayan, dan harganya itu normal, dengan hampir sama dengan bakso-bakso lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator pertama, masih terkait dengan keunggulan produk. Di sini keunggulan yang selanjutnya yaitu memiliki varian isi dan beberapa level. Di sini yang dimaksud varian isi dan beberapa level itu kita memiliki varian isi untuk baksonya. Misalkan seperti isi telur dan sebagainya. Lalu untuk beberapa level di sini kita menyediakan 4 level kepedasan, yaitu level 1 sampai level 4. Dan keunggulan yang berikutnya yaitu kita tidak menggunakan bahan pengawet buatan. Jadi produk kita itu aman dari bahan kimia. Karena pengawet buatan juga berbahaya untuk kesehatan. Yang berikutnya yaitu kualitas yang ditonjolkan. Yang pertama itu ada kinerja. Dalam hal kinerja, kami dapat menyajikan pesanan kami dengan waktu yang relatif singkat. Hal tersebut terjadi karena kami sebagai pemilik sekaligus sebagai pelayan yang melayani langsung konsumen kami. Yang kedua yaitu fitur. Pada usaha kuliner yang kami rintis, kami menawarkan bermacam-macam varian bakso. Produk unggulan kami ada pada tingkat kepedasan bakso yang terdiri dari level 1 sampai 4.
Yang berikutnya yaitu ada estetika. Bentuk penyajian dari produk kami sangat menarik sehingga dapat membuat konsumen semakin tertarik untuk membeli produk kami. Yang keempat ada keandalan. Daging yang kami gunakan adalah daging sapi pilihan yang cocok digunakan untuk olahan bakso seperti daging bagian kaki belakang, serta rempah yang kami gunakan juga menggunakan rempah alami, bukan menggunakan rempah siap pakai atau rempah saset. Yang kelima yaitu kualitas kesesuaian. Harga yang kami tawarkan pada produk kami sangat sesuai dengan kualitas yang kami tawarkan. Apalagi berkaca dengan produk yang dengan bahan yang kami gunakan, dirasa produk kami cukup sesuai dengan kualitas, dengan harga yang kami tawarkan. Yang berikutnya yaitu tahan lama. Dengan menggunakan kualitas yang baik serta pengolahan yang benar, aroma dan rasa produk kami bisa bertahan 3-4 jam saat dibungkus untuk dibawa pulang. Dan juga untuk ketahanannya kisaran 1 hari jika berada di suhu ruangan. Yang berikutnya yaitu ada target produk. Target produk kami di sini ada 3, yaitu mahasiswa atau pelajar, yang kedua yaitu masyarakat umum, dan yang ketiga pecinta pedas. Untuk mahasiswa dan pelajar, harga kami yang ditawarkan cukup sesuai untuk kantong mahasiswa atau pelajar, begitupun juga untuk masyarakat umum. Dan khususnya untuk pecinta pedas, produk kami sangat disarankan karena kami menyediakan level kepedasan mulai dari level 1 sampai level 4. Nah, bakso doer ini adalah salah satu pilihan bisnis plan yang dipilih oleh kelompok kami dan sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, bisa dilihat di tabel ada bahan dan juga harganya sudah tertera dengan rinci. Nah, bahan utama dari bakso doer ini adalah daging sapi pilihan yang berkualitas tinggi dan juga ada bahan tambahan seperti tepung terigu dan juga bumbu-bumbu lainnya. Kemudian, dalam memproduksi bakso doer ini, kita perlu merealisasikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dengan realisasi yang sudah ada, kita mengetahui biaya bahan baku dalam produksi bakso doer ini adalah sebesar 1 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah membahas mengenai alat yang digunakan untuk memproduksi bakso doer. Nah, bisa juga dilihat dari tabel, alat yang digunakan itu lengkap dengan harganya secara rinci dan juga tertera masa pakainya. Nah, masa pakai dari alat tersebut bisa 12 sampai 36 bulan. Kemudian, untuk menghitung penyusutan dari alat yang digunakan ini dengan cara pembelian dari masing-masing alat itu dibagi dengan masa pakainya. Kemudian dikalikan dengan banyaknya alat yang digunakan. Misal mangkok, harga belinya itu Rp200.000. Kemudian dibagi dengan 12 bulan masa pakainya dan dikalikan dengan banyaknya mangkok yang dipakai. Misal yang dipakai itu 10 buah. Kemudian nanti hasilnya Rp1.667. Begitu juga dengan alat yang lainnya. Kemudian total biaya pembelian dari alat tersebut itu merupakan biaya tetap. Bisa dilihat di sini juga ada tabel biaya overhead. Nah, biaya overhead ini diperoleh dari total perhitungan penyusutan dari alat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan totalnya itu ada Rp12.772. Kemudian juga ada BPP dalam 1 kali produksi. Nah, BPP ini diperoleh dari total biaya bahan baku sebesar Rp1.000.000, kemudian ditambah dengan biaya overhead sebesar Rp12.772. Dengan total BPP Rp1.012.772. Kemudian juga ada jumlah produk yang dihasilkan. Nah, jumlah produk yang dihasilkan dari produksi bakso doer ini adalah 250 produk dalam 1 kali produksi. Kemudian ada harga satuan produk. Nah, harga satuan produk ini didapat dari BPP dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah Rp4.051. Dan ada harga per unit diperoleh dari biaya bahan baku dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu sebesar Rp4.000 per unit.
Untuk selanjutnya yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas yang ada. Di sini karena terjadi kerusakan dalam sebuah produksinya. Nah, untuk dalam produksi kami ada biaya kualitas, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Untuk biaya pencegahan sendiri, itu biaya kualitasnya kita mencapai 75.000 dengan persentase penjualan 0,32%. Untuk biaya penilaian sendiri, biaya kualitas yang kita hasilkan yang kita keluarkan yaitu mencapai 95.000 dengan persentase penjualan yaitu 0,26%. Dan biaya kegagalan internal, biaya kualitas yang kita keluarkan yaitu mencapai 100.000 dengan persentase penjualan 0,24%, sedangkan biaya kegagalan eksternal mencapai 85.000 dengan persentase penjualan 0,29%. Ketika ditotal, jumlah dari biaya kualitas yaitu 335.000 dan persentase penjualan mencapai 1,11%. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung berapa unit untuk mencapai break even point. Seperti yang kita ketahui bahwa harga jual dari produk kita yaitu 25.000 dan variable cost-nya mencapai 4.000 per unit serta fixed cost-nya itu sebesar 5.250 per bulan. Untuk menghitung berapa unit yang akan terjual untuk mencapai break even point yaitu menggunakan rumus penjualan dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Nah, berhubung unit ini masih belum terjual, jadi penjualan serta variable cost kita kalikan dengan unit dan terhitung bahwa unit yang akan terjual untuk mencapai break even point yaitu sebanyak 250 unit atau 250 porsi bakso. Dan pendapatan dari unit tersebut itu mencapai 6.250. Jadi, selanjutnya kami di sini akan menghitung permintaan pelanggan dengan porsi 500 bakso dengan permintaan diskon 15%. Nah, jadi di sini kami berarti akan memproduksi bakso 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang sebelumnya mencapai 250, maka kami di sini akan membuat sebanyak 500%. Ditemukan HPP sejumlah 2.025.544.000 dan harga penjualan setelah dikalikan dengan 500 yaitu mencapai 12.500.000. Sehingga pendapatan sebelum kita menentukan diskon tersebut yaitu 12.500.000. Nah, ketika kita telah melakukan diskon, pendapatan yang dihasilkan mencapai 10.625.000. Untuk selanjutnya kita akan melakukan langkah keputusan taktis dengan masalah yang tadi, yaitu permintaan pesanan sebanyak 500 oleh pelanggan dengan permintaan diskon sebanyak 15%. Nah, di sini ada alternatif yang kita gunakan. Yang pertama yaitu kita menolak permintaan diskon tersebut. Yang kedua, kita menerima permintaan diskon dengan syarat. Yang ketiga, menerima permintaan diskon tanpa syarat. Untuk yang pertama yaitu kita identifikasi biaya dari alternatif pertama yaitu 12.500.000 tanpa diskon. Ya, untuk alternatif kedua untuk modal promosi 0% dan atau 0 tidak ada biaya. Untuk pendapatan setelah didiskonnya yaitu mencapai 10.625. Dan untuk alternatif ketiga sama dengan alternatif kedua yaitu mencapai 10.625. Sehingga hitungan total dari selisih biaya yang tadi yaitu antara alternatif 1 dan alternatif 2 dan 3 sebanyak 1.875. Nah, di sini kita ada faktor-faktor penilaian dari hal tersebut, yaitu yang pertama melakukan promosi, yang kedua stabilitas harga, yang ketiga hubungan baik dengan pelanggan. Sehingga kami mengambil keputusan bahwa kami akan menerima permintaan diskon sebanyak 15% itu karena pendapatan setelah didiskon tersebut masih ada keuntungan untuk kita dari HPP yang sudah ada. Selain itu, kami juga untuk menjaga hubungan baik antara pelanggan dan produksi kami atau warung kita. Sekian saja penyampaian presentasi dari bisnis plan kami dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.